Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masuk semua kayak ini? Masuk. Alhamdulillah. Kabarnya bagus. Jalannya bagus kan tadi? Lumayan. Semalam kan hujan deras. Ya. Ada yang kebanjiran nggak? Hari ini kita belajar tentang teks ceramah. Teks ceramah. Pernah dengar kata-kata ceramah? Benar. Yang pernah dengar ceramah di mana saja? Angkat tangan. Di mana? Di Musola. Nomor 1 musola. Yang lainnya? di TV, Di TV. Lainnya? di ruang dekat, Ruang BK. Waktu itu sering kena marah BK begitu ya. Yang lainnya? di YouTube Pak. Di YouTube. Bagus. Kalian udah pernah dengar ceramah semuanya. Ini untuk mengingat materi yang kemarin. Nah, teks ceramah itu apa? Apa? Teks ceramah adalah salah satu pidato penyampaiannya mengandung nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat. Lanjutnya? Pak, Ya. teks ceramah adalah sebagai salah satu jenis pidato yang fokus pada penyampaian ajaran tentang keagamaan yang biasanya mengandung nasihat, khutbah, petunjuk, dan isi kisah. Oke, yang lainnya? Ada lagi? Sudah sama. Sama semua. Masih ingat ya? Nah, siapa tahu kena banjir ini materi juga hilang. Baik, hari ini kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian tentang perbedaan dan persamaan teks pidato. Sekarang kita belajar tentang struktur dan kaidah pembahasaan teks ceramah. Ya. Ini kita masuk ke KD 3.6, yaitu menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dalam ceramah, dan KD 4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Jadi hari ini kita fokuskan yang 3.6 dulu, yaitu indikatornya pertama mengidentifikasi struktur, yang kedua mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks ceramah. Dan tujuan pembelajaran ini nanti Bapak harapkan kalian yang pertama mampu mengidentifikasi struktur, kedua kalian mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks ceramah. Itu tujuannya. Lanjut, untuk materi hari ini ada struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelum masuk ke struktur, kalian pernah dengar ceramah kan tadi? Biasanya di ceramah itu ada apa saja isinya? Motivasi, terus nasihat, yang lainnya isi, terus Membuka penutup. membuka, menutup. Jadi sebelum kita masuk ke materi saja, kalian sudah paham karena teks ceramah ini secara tidak langsung kalau untuk cowok itu sudah banyak mendengar, karena setiap hari Jumat pasti mendengar ceramah. Itu yang datang ke masjid. Ada yang nggak datang ke enggak? Lali Pak. Ya, nah untuk struktur Bapak ada PPT, ada
PowerPoint. Pertama, teks ceramah, pengertian. Nah, ini pengertiannya untuk mengingatkan kalian. Teks yang fokus pada penyampaian ajaran tentang keagamaan yang biasanya mengandung nasihat. Benar tadi nomor 1 nasihat, kedua petua, petunjuk, dan berisi kisah. Jadi ada yang jawab kisah tadi? Lanjut. Strukturnya, struktur teks ceramah. Benar kalian tadi bilang ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah ini kalau pembukanya ini tentang isu, permasalahan, pandangan umum dari penulis itu. Jadi isunya apa yang diangkat, permasalahannya apa yang diangkat. Terus isinya pendapat-pendapat dan fakta. Kalau pendapat-pendapat itu pasti otomatis opininya dari penulis, sedangkan fakta realnya. Ya. Untuk penutup itu simpulan dan rangkuman. Isinya cuma simpulan dan rangkuman dari isi dan pembuka itu. Ya. Terus lanjut ke kaidahnya. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama mengandung kata ganti orang pertama. Contoh, saya, aku, kami. Itu kata ganti orang pertama. Kedua, kata teknis. Kata teknis ini yang berhubungan dengan ilmunya. Contoh, mesin cuci, laptop. Jadi itu masuk ke kata teknis. Lanjut, kata sebab dan akibat. Contoh, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu. Terus lanjut, kata kerja mental. Ini contohnya diharapkan memperhatikan, memperkirakan, menyimpulkan. Setelah itu kata hubung temporal. Contohnya kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, namun. Terus yang terakhir kata persuasif, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah dari materi ini ada yang masih bingungkan? Ada yang masih bingung? Paham? Lebih pahamnya lagi Bapak kasih videonya. Ya. Silakan like dan share agar tidak hanya teman-teman saya di apa saja yang kita pelajari pada materi kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan unsur pembahasan teks ceramah. Jadi ini adalah materi kelas 13 materi bahasa Indonesia semester 1 KD 3.6 dan 4.6. Baik, sebelum saya lanjutkan, mohon untuk klik tombol subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dan video-video informatif dari saya, dan agar channel belajar berkembang. Tidaknya teman-teman saya membahas tentang satu, unsur-unsur ceramah. Kemudian yang kedua saya akan membahas struktur teks ceramah. Yang ketiga saya akan menjelaskan contoh teks ceramah. Dan yang terakhir kaidah pembahasan teks ceramah. Yang pertama kita akan membahas unsur-unsur ceramah. Ini kan materi kemarin lewat aja ya. Metode ceramah juga kita sebagainya. Ini untuk buka. Bagian itu berupa mengenal isu semua pandangan pertama tentang pemahaman yang dikemukakan. Boleh berupa salah pembuka, bisa salah pemukul, itu bisa salah jadwal, bisa. Nah, itu jadi assalamualaikum sudah namanya pembuka. Bagian paling awal, bagian atas dalam teks ceramah. Lalu yang kedua yaitu isi. Jadi bagian isinya adalah argumentasi yang disampaikan penceramah berkaitan dengan masalah yang
diajukan pada bagian pembuka. Bagian di sini ada dua ya, ada bagian pengantar, tapi ini apa yang disampaikan misalnya. Lalu berikutnya kita akan membuat contoh bersama. Jadi contoh bersama ya, yang ini bagian pembuka ya, ada salam, lalu ada orang itu, ada orang besar, dan berikutnya ini bagian pengantar ya, bagian prinsip bagian pengantar itu intinya pengantar tentang pendidikan kedisiplinan. Sebelum pengantar itu ada isi dari bagian inti, bedakan antara isi pengantar dan isi yang bagian inti itu beda. Jadi pengantar itu butuh supaya dia tidak kaget tentang materi dan sebagainya. Berikutnya juga sebagai inti supaya jadi ada dua paragraf, ada tiga paragraf tentang isi bagian inti. Setelah itu baru kemudian bagian itu ya berisi situasi boleh berisi bagian. Di struktur itu ada berapa tadi? Tiga. Apa seperti apa tadi? Terus masuk ke kedua isi itu ada dua saja, isi pengantar dan isi apa tadi? Isi penting atau isi intinya. Ya, terakhir paham sampai sini? Paham. Senang Bapak. Halo. Bisa pandangan bersama dan masuk ke inti. Berikutnya, ini kaidahnya ada kita sama situasi ada lumayan kaidah atau sini bahasa sama. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Jadi dalam pertama pasti ada kalimat imperatif. Yang kedua pasti ada kata ganti atau pembangunan. Yang ketiga pasti ada kata kerja mental. Yang keempat juga pasti ada kata-kata teknis atau istilah khusus. Yang kelima juga pasti ada kalimat jadi kata yang akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Jadi tetap simak terus sampai akhir. Kemudian pertama ini kalimat imperatif ini jadi pembelajaran pertama dari tes rawat ya. Ada kalimat imperatif apa sih baru? Jadi kalimat imperatif itu kalau kalimat imperatif ini sama seperti tadi di kalimat sapaan tadi. kalimat yang dalamnya ada perintah, ada larangan, ada permintaan, ada ajakan. Yang pertama ada perintah, secara biasa contohnya kerjaan tugas membuka dan tugas sebelumnya. Ini kan pemerintah yang kedua berisi ajakan. Jadi ini bukan ada bisa dilihat yang dia saat ini adalah ujian yang sempurna. Bahkan dia termasuk kerja tempat dan terus. Nah, sebenarnya kita siapa yang ada di sekitar. Jadi ya, terima kasih sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon materi hari ini. Untuk mengenai penilaian hari ini, Bapak menilai ada dua. Yang pertama melalui LKPD tadi, ya LKPD yang Bapak bagikan ini. Yang kedua nilai sikap kalian. Yang pertama kalian bisa kerjasama atau tidak. Terus yang kedua kalian bisa jujur atau tidak. Tuh. Ketiga tanggung jawab atau tidak. Setelah itu yang terakhir disiplin. Kalian disiplin atau tidak. Jadi penilaian hari ini ada 4. Yang sikap ada 4, yang pengetahuan melalui LKPD. Paham? Paham. Oke, masuk. Ketua kelas, tolong bagian LKPD-nya. Satu kelompok satu ya. Sudah?
HPT-nya itu dicermati. Itu ada kolom-kolomnya, struktur juga ada 3 kolom. Jadi nanti Bapak putarkan video tentang tausiah ini tidak cilik, rujuk, imut karena masih kecil. Jadi yang masuk ke struktur pembuka, masukkan ke pembuka. Kalau yang struktur itu masuk ke isi atau intinya masuk ke isi itu. Ya, itu sudah ada 3 kolom. Seterusnya lanjut ke soal nomor 2 tentang kaidahnya. Kaidah itu ada berapa itu? Sudah ada masukan. Kalau memang Pak bagaimana kalau tidak ada? Kalau memang tidak ada, dicetek atau dikunci kata tidak ada. Ya, paham? Baik, Bapak. Mulai lagi videonya. Assalamualaikum
Sudah dapat strukturnya? Kan cuma singkat ini ya. Iya. KIP nya dapat belum? Ya. Kalau memang belum dapat, bawa kotak sekali lagi. Ada yang belum dapat? Kelompok 4 dari mana? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Dapat semua? Dari ketujuhnya? Ada yang belum? Tidak Bapak, kotak sekali lagi aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisari bihablillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi
Baik, Bapak beri waktu 5 menit. Silakan kalian perbaiki yang dari catatan kecil itu masukkan ke LKPD-nya, ya. Ya, mulai. Ya. Selesai? Lagi. Satu lagi.
dikerjakan sesuai contoh tadi ya, yang Bapak tampilkan di video tadi, kan ada contohnya tadi kan. Selesai? Selesai. Alhamdulillah. Baik, kalau selesai, Bapak minta 4 kelompok semuanya maju. Boleh perwakilan, boleh semuanya maju membacakan apa yang kalian dapatkan. Identifikasi yang pertama struktur, yang kedua kaidah, bahasa, teks, ceramah. Ya, mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang struktur ceramah dan kaidah bahasaan. Struktur teks ceramah pendahuluannya contoh: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan wahai orang-orang yang beriman. 2 isi. Contohnya, wahyu yang pertama diturunkan yaitu Iqra artinya bacalah. Membaca adalah salah satu cara mendapatkan ilmu, karena ilmu akan dijunjung tinggi derajatnya di sisi Allah. Penutup kesimpulan, silakan gantung cita-citamu setinggi langit. Diakhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks ceramah. 1. Menggunakan kata ganti orang. Adapun kesimpulan pidato singkat saya, silakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. 2. Kata teknis tidak ada. 3. Kata sebab akibat. Dalam ajaran Islam, orang tua wajib memberi ilmu kepada anaknya karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia. 4. Kata hukum. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Benar ada apa kerja? Tidak ada. 6. Kata hukum temporal. Tapi ingat ketika kembali ke dalam 7. Kata persuasif. Bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sekian hasil presentasi kami. Apabila dari kelompok lain ingin menambahkan, silakan. Ayo, kelompok lain yang mau memberi kritik atau saran? Ayo. Ya. Pengarang, nama saya Aizal Nabi dari kelompok 2 ingin memberikan saran. Juga tadi itu yang membaca satu orang aja supaya bacaannya itu juga bergema gitu, biar enggak iring-iringan gitu Pak. Saran dari kelompok. Oke, yang lainnya? Kelompok lainnya ada nggak? Sudah? Tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Menurut Bapak, saran dari Bapak, benar dari yang diomong dari kelompok 2 tadi, bacanya cukup 1 saja. Yang satunya boleh menemani, ya. Jadi biar yang lainnya jelas dengarnya. Ya udah, yuk. Lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hasil jawaban diskusi dari kelompok kami. Dari video yang sudah Pak Guru tampilkan tadi, kami dapat menyimpulkan yaitu satu, pendahuluan, menuntut ilmu sangat penting bagi semua orang, baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Dua, isi, dengan adanya ilmu maka cita-cita akan tercapai, dapat mengajarkan kita dalam berbagai hal. Tiga, penutup, jadi menuntut ilmu itu sangat penting bagi kita semua, karena dengan adanya ilmu kita dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Untuk kaidah kebahasaan teks ceramah, satu, menggunakan kata ganti orang. Contohnya, oh, saya ingin kuliah ke Amerika, bagus. Dua, kata teknis, tidak ada. Tiga, kata sebab akibat. Contohnya, orang tua wajib memberi ilmu kepada anaknya karena ilmu itu sangat penting. Keempat, kata hubung, tidak ada. Kelima, kata kerja. Adapun kesimpulan pidato singkat saya, silahkan gantung cita-citamu setinggi langit. Keenam, kata hubung temporal, tidak ada. Tujuh, kata persuasif, tidak ada. Sekian penjabaran hasil diskusi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok lain yang memberi saran seperti ini. Oke, kelompok 1. Saya Rahmayati dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah di dalam video itu tidak ada kata penutup atau kawan? Ada. Untuk jawaban kelompok 1, dalam video yang sudah ditayangkan oleh Bapak Guru tadi terdapat kata penutup atau salam, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1? Yang lainnya? Untuk yang lain silakan. Sudah? Sudah ada? Sudah. Kalau menurut Bapak, yang teknis, kata teknis itu kan tidak ada. Ya. Itu diteliti lagi. Teknis, Real Madrid, Barcelona, teknis bukan? Nah, itu ya. Ya, Bapak itu aja. Sebelum selesai, beri tepuk tangan dulu. Ayo kelompok 3. Kelompok 3. Hafalkan dulu, oke, hafalkan dulu. Ini semua ya. Silakan. Yang lain dengerin, kalau memang ada saran dan kritik nanti sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema tausiah dari Gai Cilik. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami. Nama saya Triajana. Nama saya Vena Ristanti. Saya Desnia. Pertama-tama, pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Noviana Ristanti. Struktur teks ceramah 1. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amaruna bighani wali tiksomi bil hibalani wal jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi mustaro amma ba'du. Sedangkan isi
Membaca adalah cara satu-satunya untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, saudara akan sulit mendapatkan ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia, karena ilmulah akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan keberapa ihsan. Sedangkan penutup, inilah pidato singkat dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Yang benar tolong dimanfaatkan, yang salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Kata ganti orang pertama, inilah pidato singkat dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Sedangkan kata ganti orang ketiga atau sapaan, hadirin, hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan. Kata sambung sebab akibat, membaca adalah cara satu-satunya untuk mendapatkan ilmu. Tanpa membaca, saudara akan sulit mendapatkan ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya ilmu bagi kehidupan umat manusia, karena ilmulah yang akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Kata sambung temporal tidak ada. Kata-kata teknis, hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera. Kata-kata mental, kata kerja mental tidak ada. Kata-kata persuasif tidak ada. Sudah? Sekian dari penjelasan kelompok kami. Ada yang mau dipertanyakan? Ya, kelompok lain? Ada yang mau beri kritik atau bertanya? Kelompok 1 ada yang mau ditambahkan? Ditambahkan kelompok 1. Ya, kelompok 3. Tidak ada. Kelompok 2. Ya, silakan. Boleh Pak? Ya. Saya Pak Andra Rafi dari kelompok 2 ingin memberikan saran. Ini kan yang maju banyak Pak. Ya. Kok nggak gantian bacanya, kasihan kok Pak. Itu, jadi mintanya semuanya baca ya. Oke, nanti diperbaiki lagi. Yang lainnya ada? Kelompok 3 gimana? Tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan. Sudah bagus, semuanya maju, jadi tidak ada yang ditinggal, semuanya bagus. Tapi ya salahnya itu, saran Bapak semuanya kan itu ada 7 kaidah kebahasaan dan 3 struktur. Jadi lebih bagusnya bacanya sama rata ya. Oke. Ya. Terakhir kelompok 3. Baik, terima kasih atas sarannya kelompok 1. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 3, tentang ceramah dari klinik penceramah awal. Yang pertama, struktur teks ceramah akan dibacakan oleh Nesa. Yang pertama, pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa amal bil ihtihada wal ihtisami bil habibillah wal sami'a wa salatu wa salam ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi mutara amma ba'du. Yang kedua, isi. Allah menegaskan pentingnya ilmu bagi kehidupan umat manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu. Penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks ceramah.
Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama menggunakan kata ganti orang, yaitu inilah pidato singkat dari saya, yang benar dari Allah dan yang salah dari pribadi saya. Yang kedua, kata teknis, yaitu wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Yang ketiga, kata sebab akibat, yaitu Allah menegaskan pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia karena akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang keempat, kata hukum tidak ada. Yang kelima, kata kerja. Kamu semasa di dunia kita berteman sesama Islam gara-gara mempertahankan dan lanjut dan berserana. Sudah itu kita jawab. Yang keenam, kata hukum temporal. Tapi ingat ketika kita kembali ke alam barzah, semua soal yang ditanyakan. Yang terakhir, kata yang ketujuh, yaitu kata persuasif. Dalam agama Islam, orang tua wajib memberi ilmu kepada anaknya. Itulah penjabaran materi dari kelompok 3. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 4. Ya, ingin memberikan saran, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Triazana, saya dari kelompok 4, kelas 11 IPA 1. Bukankah lebih baik jika semua anggota kelompok ikut serta dalam presentasi agar lebih adil dan terjaga kekompakan, agar semua anggota ikut dalam itu biar ngerasain gimana dekat di depan, Pak. Tepuk tangan. Dewa, Lengkap? Udah aman? Semua ada tutup. Sekian penjabaran materi dari kelompok 3. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua kan? Sudah, silakan perbaiki. Kalau memang ada diperbaiki, kalau memang sudah tidak ada diperbaiki lagi, silakan dikumpulkan dengan kabinetnya. Per kelompok salah satu aja maju. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah semua ya? Baik, sudah semua. Hari ini kita belajar apa? Strukturnya ada berapa? Ya 3. Salah satu apa boleh? Untuk kaidahnya ada berapa? 7. Apa saja? Terus? Paham semua ya? Paham. Baik, kalau sudah paham, hari ini tadi kita belajar tentang teks ceramah. Yang menyenangkan pembelajaran hari ini apa? Ya, betul. Arizal, terus Triazana. Arizal dulu. Nambah lebih tahu tentang struktur dan kayak bahasaan. Bagus. Triazana? Itu, Pak, ada video jadi nggak bosen. Ada videonya. Yang lainnya? Yang buat senang hari ini? Apa? Berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Sudah yang lainnya? Jawab. Menambah wawasan dan pengetahuan kami. Iya. Oke, terus yang kalian pahami, paham nggak semuanya yang tadi? Struktur ada 3, kaidah ada 7. Paham? Kalau sudah paham, untuk pembelajaran berikutnya, pembelajaran besok,
kalian membuat teks ceramahnya, ya, membuat teks ceramahnya dari strukturnya. Jadi struktur ada 3, harus ada pembuka, isi, dan penutup. Oke, ini sudah habis sidangnya. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Siap, bro. Berdoa, mulai. Saya bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau pulang jalannya hati-hati, jangan ngebut-ngebut, ya. Ya.